mungkin bisa on-cam, boleh banget on-cam teman-teman, supaya nanti kita saling kenal nih sesama komunitas bisnis muslimah. Nah, selain kita bakal bahas tentang Instagram nih, khususnya aku, bakal bahas tentang Instagram. Hari ini pun ada sesi perkenalan sesama anggota komunitas bisnis muslimah. Jadi untuk teman-teman yang bisa on cam, yang mau kenalan bareng semua member yang di komunitas bisnis muslimah, boleh banget nanti langsung aja aku mau kenalan misalnya kayak gitu, atau langsung aja tunjuk tangan gitu. Oke, nah untuk teman-teman di sini mungkin ada yang belum kenal sama aku ya. Mungkin ada karena ini disebar juga selain di grup WA komunitas bisnis muslimah, kita juga share di grup Facebook-nya. Saya tidak mendengar sama sekali katanya. Oh, mungkin audionya Mbak Rahma belum di ini ya. Coba aku ini dulu. Mbak Rahma audionya. Nah, oke, jadi bukan hanya di grup LKBM, aku juga share di untuk grup Facebook Komunitas Bisnis Muslimah. Jadi mungkin untuk teman-teman yang belum pernah lihat aku sama sekali mungkin atau pertama kali lihat aku isi webinar di Komunitas Bisnis Muslimah, sebelumnya perkenalkan, nama aku Kak Salwa Dina Puspita, teman-teman boleh banget panggil aku Kak Salwa. Kalau misalnya di kantor itu aku dipanggilnya Awa gitu, atau Kak Awa biasanya kayak gitu. Jadi teman-teman boleh panggil apapun itu senyamannya teman-teman. Yang hari ini insya Allah aku bakal sharing ke teman-teman gimana sih caranya meningkatkan orderan di Instagram. Nah, karena ini udah lumayan banyak banget ya yang nanyain tentang gimana sih sebenarnya Kak Salwa kita tuh udah jualan di Instagram, terus udah lama juga nih posting-posting, tapi yang komennya baru dikit, terus engagement-nya gak naik-naik, apalagi orderan datang dari Instagram itu kayaknya minim banget gitu. Nah, sebelum kita masuk ke sesi materi nih, untuk teman-teman mungkin ada yang mau kenalan nih bareng untuk member komunitas bisnis muslimah, boleh unjuk tangan atau aku mau kenalan sambil on cam misalkan. Boleh ceritakan kayak teman-teman domisilinya dari mana, bisnisnya apa, terus apa sih yang teman-teman dapatkan setelah ikut komunitas bisnis muslimah sampai sekarang gitu. Yuk yang mau boleh share di kolom chat, aku mau kenalan dan on cam kayak gitu, atau kenalannya mau di chat juga boleh. Teman-teman yang mau kenalan nanti aku share satu persatu nih, jika memungkinkan teman-teman boleh share di kolom chat, boleh cantumkan nama teman-teman siapa, domisilinya di mana, bisnisnya apa gitu. Bisnisnya apa boleh di-share. Dan juga sekalian nanti mungkin bisa promo ya teman-teman ya. Oke, teman-teman boleh langsung share sekarang. Wah, ini lumayan bagus ya ininya. Nah, ini dari Mbak Leni, fashion dari Mbak Anissa. Nah, yang lengkap nih teman-teman. Nah, ini kayak Mbak Hana Ashifa nih. Perkenalkan dari Mbak Hana Ashifa. Ini namanya nih Mbak Hana Ashifa Imani dari Bekasi, bisnis online kesehatan dan kecantikan. Nah, boleh teman-teman kalau misalkan mau cantumin link Instagram mungkin atau username Facebook mungkin dari sini nanti aku bakal bacain supaya nanti bisa saling follow gitu. Kan makin banyak nih ya pertemanannya, makin banyak relasinya, makin banyak networking-nya dan lebih memudahkan kita untuk jualan gitu. Nah, ini dari Mbak Desi, Desi Surabaya, domisilinya Surabaya. Surabaya, siapa yang sama nih tinggalnya sama Mbak Desi di Surabaya. Jualnya skincare, teman-teman boleh kepoin di @davina.skincare.jatim. Oke. Nah, ini kalau lebih enak kalau misalkan ini nih teman-teman, kalau misalkan teman-teman on cam nih. Jadi langsung siapa nih yang mau, mumpung aku berikan kesempatan untuk teman-teman bisa kenalan bareng semua member komunitas bisnis muslimah. Siapa yang mau on cam boleh share di kolom chat, nanti aku izinkan untuk untuk on audio dan on cam juga gitu. Nah, ini dari Mbak Uswatun Hasana. Halo Mbak Uswatun Hasana, ketemu lagi di sini. Instagramnya @anayira_backshop katanya. Nah, boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Mbak Sulis Setiorini. Selamat malam Kak Salwa, perkenalkan saya Sulis domisili di Bantul. Alhamdulillah sekarang bisnis mukena Dalanova dan skincare Nuskin. Siap.
Nah, ini dari Mbak Rosalina Anggraini, domisilinya di Bogor, teman-teman. Yang teman-teman yang di Bogor, ini Instagram-nya teman-teman bisa lihat di freshstoreid.bogor. Kami juga produsen retail makanan olahan. Oke, sip. Keren banget nih. Oke, on cam Mbak. Ini dari Mbak Eza, katanya pengen on cam dan kenalan Mbak Eza? Siap, boleh boleh. Langsung ya, aku coba on audionya Mbak Eza. Oke, wait ya. Sip, udah bisa belum ya? Nah, bisa. Halo, halo Mbak Eza. Nah, Hai, halo, selamat malam. selamat Assalamualaikum malam. semua. Kenalin aku, salam kenal dulu ya Mbak Salwe ya. Ya, salam kenal Mbak Eza. Eh, ya, maaf nih, aku lagi sekalian kenalan, sekalian promosi juga mungkin ya. Boleh, boleh Eh, tuh. Sekalian promosi teman-teman, benar. eh, kebetulan juga lagi di toko, makanya ya udahlah on cam aja. Mudah-mudahan teman-teman apa sih udah identik dulu sama aku di sini. Kenalin aku dari Eza dari Serang ya. Kota Serang, Banten. Kalau usahanya boleh dilihat sendiri nih, aku grosir dan retail di fashion cewek cowok, ke Nah, tas sama sendal juga, sepatu juga, insya Allah ada. Kalau di IG ada Intern Shop underscore Serang. Kalau di siap. Facebook ada di Facebook personalnya aku Fiorenza Oscar. Wih, Gitu aja. siap. Nanti deh Mbak, kalau IG sama Facebook aku share di ini ya di komen ya. siap. Mbak Eza ini masuk ke grup WA Komunitas Bisnis 5 berapa nih Mbak Eza? Baru ini, baru Baru ini. dua Iya. KBM 25 kayaknya ya? Heeh, baru yang ini yang gabung 25 ya. KBM Ya. 25 benar. Gimana nih Mbak Eza kesan-kesannya setelah baru gabung di grup WA KBM? Banyak sih ya, banyak ilmunya yang didapat. Kemarin Mhm. udah apa sih tukar-tukar itu juga ya, kontak juga, Instagram? ada Oh, yang saling kontak. bagi ilmu ya. Heeh. Mhm. Gitu sih banyak sih mudah-mudahan kedepannya bisa ngebantu kita ya sebagai apa sih anggota grup sangat terbantu kayaknya kedepannya insya Allah. Amin, amin, Mm-mm. bismillah. Kita saling bantu ya. Nah, terima Ya, kasih Mbak Eza. Salam kenal juga Mbak makasih. Eza dari aku, Ya, Kak Salwa. oke. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Nah, untuk teman-teman yang lain mungkin ada yang mau on cam, boleh. Seperti Mbak Eza tadi sekaligus bisa promosiin produknya teman-teman, boleh nanti share di kolom chat. Kak Salwa, aku mau on cam dan on audio gitu. Oke, ini wah udah banyak banget nih. Halo Mbak semua, dari Mbak Hidayah. Saya Hidayah di Malang. Instagram saya @inspirasicantikku_Batrislia. Nah, boleh langsung ke sana nih teman-teman. Nah, ini wah keren banget ya, banyak banget ya teman-teman di sini. Assalamualaikum dari Mbak Rahma Indrayanti. Perkenalkan nama saya Rahma Indrayanti dari Lampung. Usahanya produksi dan menjual pakaian, kopi, dan teh bunga telang, baik offline maupun online. Wih, mantep. Nah, teman-teman di sini aku mau tahu dong, teman-teman kalau udah berapa lama sih jualan di Instagram? Atau baru-baru ini jualan di Instagram? Boleh share di kolom chat supaya nanti aku tahu nih seberapa lama teman-teman jualan di Instagram biar materinya ini sesuai dengan teman-teman gitu. Bentar ya, aku lagi cari dulu sekalian untuk kita bahas tentang buyer persona ya, teman-teman. Nah, boleh di-share di kolom chat. 1 tahun, baru masih newbie Kak Salwa. Rizky baru belajar 2 tahun. Udah 2 tahun, udah lama, tapi kenapa susah banget closing? Nah, ini ya. Yang sebenarnya kita bakal bahas ya, teman-teman. Oke, wait. Gimana ya tadi ya? Oke, ini dari Mbak Alaina. 3 tahun tapi baru aktif 1 tahun terakhir ini. Siap. Terus ini dari Mbak Eri Ilmiawati, katanya, mana ya tadi? Baru belajar Kak Salwa, masih belum konsisten iklan di IG. Oke, dari Mbak Syofura, baru 1 tahun setengah.
jadi produsen deodoran berbahan alami. Wah, aku juga pakainya udah mulai ini nih Mbak Syafura, udah mulai pindah nih, asalnya memang pakai deodoran yang banyak di iklan-iklan itu. Sekarang mungkin mau ke yang alami karena enggak lebih enak gitu biar aku pakainya. Terus dari Mbak Anugrah, udah lama sejak ada Instagram, tapi jarang posting dari IG. Nah, mungkin ini nanti bakal aku kasih tips ya ke teman-teman, kenapa sih kita tuh jarang posting di IG, mungkin ini nih salah satu penyebabnya. Sudah lama tapi harus update ilmu terbaru karena trennya selalu berubah. Betul banget. Ini dari Mbak Rifani. Halo Mbak Rifani. Terus udah 2 tahunan tapi belum maksimal ke awal. Oke. Assalamualaikum, saya Tria dari Karawang. Saya udah setahun terakhir ini jualan online baju one set daily wear, tapi belum ada ilmunya buat iklan di IG. Oke, siap siap. Baru 1 tahun posting-posting. Oke, wah keren banget teman-teman, udah lumayan banyak ya yang jualan di Instagram. Nah, hari ini aku bakal sharing ke teman-teman, sebenarnya apa sih yang teman-teman butuhkan saat teman-teman jualan di Instagram gitu. Kita bukan hanya cari closing-an aja ya di Instagram, tapi kita tuh branding teman-teman di Instagram itu harus yang namanya branding supaya jangka panjang. Nanti aku bakal jelasin sekarang mungkin ya. Aku coba share screen, bentar aku siapkan dulu share screen-nya. Siap-siap. Oke. Belum ada ya? Sebentar. Nah, coba aku share screen ya. Wah, ini udah 120 orang nih. Siap-siap ya, teman-teman boleh siapkan catatan, siapkan notepad atau apapun itu yang bisa jadi catatan. Dan nanti pun ini bakal ada link recordnya supaya teman-teman bisa belajar terus-menerus gitu. Tapi aku saranin untuk siapin catatan dan ditulis. Biasanya kalau misalkan aku nih, ketika ditulis itu lebih nerap biasanya. Dan kita lebih ingat gitu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita belajar bersama. Bismillah ya. Nah, ini udah ada belum ya teman-teman slideshow-nya? Udah ada ya? Oke. Nah, ini aku pakai modelan Canva aja supaya lebih mudah. Oke. Nah, di sini aku bakal bahas gini caranya meningkatkan orderan di Instagram dari aku Kasaludina Puspita untuk teman-teman yang mungkin belum tahu siapa aku. Nah, aku ini sebagai brand manager dari komunitas Bisnis 5. Jadi kalau misalkan di Bumi Langit Group itu ada beberapa brand manager teman-teman. Brand manager itu jadi kita pegang satu brand untuk kita besarkan, untuk kita banyakin lagi manfaat-manfaatnya ke teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya di Bumi Langit grupnya Makmur Handayani nih, ada Bumi Langit Group, ada SBO, Sekolah Bisnis Online, terus ada Yuka Indonesia, terus ada MH Management dan komunitas gitu. Dan juga personal brandingnya Mamuri itu termasuk ke brand teman-teman. Nah, nanti aku bakal share ke teman-teman kenapa sih kita harus punya beberapa akun Instagram supaya meningkatkan penjualannya teman-teman. Nah, sebelum itu, aku mau tahu teman-teman itu jualannya kan tadi aku udah beberapa juga yang share ya. Aku jualannya deodoran, ada jualannya fashion, ada yang jualannya skincare, ada yang jualannya di makanan, di cemilan dan lain-lain. Ada jualannya tas seperti Mbak Eza tadi ya, tas kulit dan lain-lain. Nah, ini aku mau tahu dulu, teman-teman harus catat. Salah satu trik jualan di Instagram adalah pertama, teman-teman harus cari dan bidik target market yang potensial. Nah, siapa di sini yang belum paham target market produknya sendiri? Boleh share di kolom chat. Aku masih bingung nih sebenarnya target market aku tuh siapa sih Kak Salwa? Jangan cepat-cepat ya Kak untuk penjelasannya. Oke. Siap. Nah, ini teman-teman yang belum paham mengenai target market, mungkin aku dari awal ya teman-teman. Alhamdulillah jika teman-teman udah tahu itu udah luar biasa keren banget dan akan lebih mudah nih ke depannya. Nah, jadi kenapa sih teman-teman harus cari dan bidik target market sesuai target market potensial yang sesuai dengan produknya teman-teman. Karena ketika kita bikin konten yang nggak sesuai target market kita akan kesusahan teman-teman. Misalnya nih, kita itu jualannya fashion untuk anak muda atau jangan fashion untuk anak muda deh, fashion untuk bapak-bapak. Tapi kita membidiknya adalah ibu-ibu. Nah, itu kan udah jauh banget atau kebalik nih, kita produknya adalah gamis, tapi kita membidiknya adalah bapak-bapak. Itu udah sangat-sangat jauh banget ya untuk target market-nya. Jadi aku mau teman-teman paham mengenai target market produknya teman-teman sendiri, kayak gitu. Sebenarnya target market itu dilihat dari apa sih Kak Salwa? Boleh dicatat.
Pertama, target market atau buyer persona alias orang yang bakal beli produknya teman-teman, yang mampu membeli produknya teman-teman. Karena kebanyakan dari mungkin sebagian banyak orang kayaknya ya, ketika kita kepengen banget nih produk ini tapi kita nggak mampu untuk beli, misalnya kayak gitu. Nah, berarti dia bukan target market kita gitu, teman-teman. Jadi boleh teman-teman catat, target market atau buyer persona itu harus yang potensial. Arti dari potensial adalah teman-teman, harus membidik target market yang mau dan mampu membeli produknya teman-teman. Karena percuma kalau kita udah gede-gedein iklan, tapi target market kita nggak mampu untuk beli produk kita, gitu. Misalnya nih, eee, kayak mungkin kalau sekarang Syahrini kayaknya ya, contohnya Syahrini dulu ya. Syahrini kayaknya ya, dia mampu beli tasnya Mbak Eza mungkin yang seharga 1 juta mampu banget gitu ya Syahrini beli tasnya Mbak Eza, tapi apakah dia mau untuk pakai tas yang harganya 100.000, 200.000 dan lain-lain? Mungkin mau, tapi ya entahlah ya gitu. Nah ini, sama halnya seperti itu teman-teman. Dan misalnya nih, kita, ada satu orang yang, mau beli produknya Mbak Eza nih ya, tas gitu ya, harganya 1 juta, dia nggak mampu gitu untuk beli produknya, tentu saja dia bakal hilang-hilang juga gitu, nggak bakal beli juga, kayak gitu teman-teman. Jadi, harus selalu teman-teman ingat ketika teman-teman membidik target market atau buyer persona, itu teman-teman harus, membidik orang yang mau dan mampu membeli produknya teman-teman, gitu. Nah, ini boleh teman-teman catat, apa sih sebenarnya yang harus kita persiapkan ketika kita mencari target market? Pertama, tulis ya teman-teman. Teman-teman harus tahu usia. Usia target marketnya teman-teman itu dari berapa sampai berapa. Nah, mungkin target market ini udah sering banget aku bahas ya teman-teman, tapi aku mau bahas terus-menerus karena masih banyak yang keliru, teman-teman. Aku ingin teman-teman itu sampai benar-benar clear banget tentang target market supaya nanti ke depannya bakal lebih mudah kayak gitu, teman-teman. Ketika lebih mudah bikin kontennya, lebih mudah untuk iklannya, lebih mudah untuk closing-in-nya, dan lain-lain. Nah, jadi untuk target market ini, teman-teman boleh catat, teman-teman cari dari segi usianya dulu. Nah, misalnya produk teman-teman ini skincare nih, skincare untuk usia, 20 sampai 30 tahun, misalnya kayak gitu. Tapi teman-teman harus tahu nih, jangan sampai usianya itu terbilang jauh banget untuk, tatakannya gitu. Misalnya nih, kalau aku nih teman-teman ketika cari target market aku pakai 3 hal ini. Yang pertama adalah teman-teman nggak boleh lebih dari 10 tahun teman-teman. Biasanya rumusnya adalah untuk cari target market itu pertama, rentan usianya atau beda usianya itu pertama di 3 tahun, kedua di 5 tahun, dan yang ketiga di 10 tahun. Ketika lebih dari 10 tahun, ini udah terlalu jauh kalau menurut aku. Dari kebiasaannya udah beda, dari keinginannya udah beda, dari hal-hal yang dia tonton, hal-hal yang dia baca pun beda gitu teman-teman. Jadi aku saranin ke teman-teman boleh dicatat, teman-teman kalau misalkan cari target market, pertama teman-teman boleh yang rentan usianya 3 tahun. Boleh juga yang rentan usianya 5 tahun, atau yang rentan usianya 10 tahun. Maksudnya gimana sih Kak Salwa rentan usia itu? Misalnya kayak gini, teman-teman jualannya fashion dari untuk usia anak-anak, usia 7 tahun loh ya, sampai usia dewasa, sampai usia ibu-ibunya, 28 tahun sampai 30 tahun, kayak gitu. Nah, tapi teman-teman membidik target market-nya adalah dari usia 7 tahun sampai 25 tahun. Ya, aku membidik kayak gitu karena, produk aku bisa dipakai untuk usia 7 tahun sampai usia 25 tahun, Kak Salwa, gitu. Nah, ini yang keliru, teman-teman. Teman-teman, ketika membidik target market, teman-teman harus tahu dan paham mengenai user, yang pertama adalah user dan yang kedua adalah customer. Ketika user adalah si pemakai produknya kita dan customer adalah yang membeli produk kita. Nah, coba deh teman-teman, boleh share di kolom chat, ketika kita jualannya fashion gitu ya, yang usia 7 tahun sampai 28 tahun misalnya, yang belinya apakah anak usia 7 tahun akan beli? Coba share di kolom chat. Akankah usia 7 tahun mereka udah ada inisiatif untuk beli produknya? Apakah tidak? Nah, enggak dong Kak, tidak, nggak ngerti belanja. Nah, bener banget, enggak, ibunya pasti.
Tidak, emaknya. Nah, itu betul banget nih teman-teman, udah pinter-pinter banget, luar biasa. Nah, itu bener banget ada yang tadi ibunya, emaknya yang beli, yes, betul banget. Jadi, yang teman-teman bidik adalah ibunya, bukan anaknya. Karena si anaknya ini adalah user alias si pemakai produknya. Ketika customer-nya adalah si ibunya dong, tentu aja kan. Untuk usia 7 tahun mereka mungkin udah lagi nggak mau untuk urusan belanja-belanja ya, kan pasti diurusin oleh ibunya, orang tuanya, dan lain-lain. Sip, itu dari segi usia teman-teman harus catat user dan juga customer. Kalau misalkan user, user itu si pemakai produknya, dan customer adalah si pembeli produk kita, gitu. Jadi yang teman-teman bidik adalah customer-nya, bukan user-nya. Karena user bisa siapa aja, gitu. Tapi kalau customer itu tentu harus kita bidik gitu, harus kita potensialkan karena dialah orang yang wajib kita iklanin gitu, teman-teman. Oke, yang kedua itu baru dari segi usia, yang kedua adalah dari segi gender atau jenis kelamin. Nah, teman-teman harus paham nih, produknya teman-teman ini sebenarnya untuk, wanita ataukah untuk laki-laki, untuk, wanita usia muda ataukah wanita usia tua, alias wanita usia mungkin 25-35 atau 30-40 gitu, atau usianya laki-laki, laki-lakinya ini laki-laki anak muda atau laki-laki bapak-bapak, gitu. Itu teman-teman harus paham betul untuk target marketnya supaya nanti kontennya itu sesuai dengan target marketnya teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini bisa juga dari, tempat tinggal. Nah, jadi kalau misalkan target market nih, aku belajar dari Mak Muri di kantor dan juga belajar dari Mas Bowo, kalau misalkan target market itu, teman-teman semakin spesifik target marketnya, semakin mudah teman-teman untuk menciptakan closing gitu, karena kita udah tahu nih, oh ternyata yang potensial itu kayak gini kayak gini kayak gini, gitu. Misalnya kayak di Bumi Langit Group nih, target marketnya adalah emak-emak, betul kan? Karena kita banyaknya mama kan, teman-teman pun di sini pasti, emak-emak. Walaupun nggak semuanya, tapi pasti udah, ibu rumah tangga, ya nggak sih? Nah, teman-teman pasti ibu rumah tangga, walaupun masih ada anak-anak mudanya, nah ini sebagai bonus gitu, teman-teman. Tapi yang kita bidik adalah ibu rumah tangga yang mau belajar bisnis dari nol, yang pengen, dibimbing untuk bisnisnya. Nah, ini yang kita cari gitu, teman-teman. Makanya kita semua berkumpul di sini nih untuk belajar Instagram, untuk belajar cara meningkatkan orderan di Instagram karena aku tahu betul nih dari, pengalaman aku baca curhat-curhatan di teman-teman gitu. Aku ingin, jualan di Instagram tapi gak ngerti cara mulainya gimana. Terus aku udah jualan di Instagram 2 tahun, 1 tahun, 4 tahun, udah dari dulu semenjak Instagram lahir, tapi belum ada closing-nya. Nah ini teman-teman solusi yang bakal aku, share ke teman-teman. Jadi di sini aku ingin sharing aja teman-teman tanpa bermaksud menggurui ya teman-teman. Aku ingin share pengalaman aku di Instagram untuk, teman-teman nih, supaya nanti kita sama-sama pintar bareng, sama-sama jualannya gede gitu, sama-sama omset bisnisnya meningkat. Amin. Nah, terus tadi di tempat tinggal mungkin teman-teman yang ini kayaknya ya, yang, makanan kayaknya untuk tempat tinggal ya, lebih tepatnya. Supaya tahu nih, oh ternyata, makanan aku tuh cuma bisa untuk daerah Jabodetabek, ketika udah masuk Papua dan lain-lain itu udah basi dan lain-lain. Nah, ini teman-teman semakin spesifik semakin bagus. Terus dari yang selanjutnya adalah status. Nah, ini nih status yang udah aku share sebelumnya tadi, udah aku omongin sebelumnya. Nah, untuk status ini apakah menikah atau belum, teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu nih, apakah, target market teman-teman adalah wanita-wanita usia muda atau yang belum menikah, atau wanita-wanita usia yang sudah menikah. Nah, ini masuknya nanti ke niche market, teman-teman. Kalau misalkan target market itu kan secara globalnya ya, secara misalkan aku jualannya hijab gitu ya, Kak Salwa jualannya hijab. Terus, karena ini modelnya segi empat, biasanya ini dipakai oleh anak-anak muda gitu, anak-anak yang nggak mau ribet gitu, tinggal pakai peniti doang kayak gitu ya. Nah, ini nanti aku mau targetnya adalah untuk usia 20 sampai 30 tahun, rentan usianya kan 10 tahun nih. Jadi target market aku adalah usia 20 sampai 30 tahun. Terus yang belum menikah karena, memang bukan didesain kayaknya ya,
supaya nanti kontennya aku ingin lebih ke anak muda banget, karena packaging-nya anak muda, pakai kayak packaging box, terus ada kartu ucapannya dan lain-lain. Maka dari itu aku, saraninnya untuk wanita usia muda, kayak gitu. Terus tinggalnya nih, aku mau, membidik untuk daerah Bandung dan sekitarnya, terus Jakarta dan sekitarnya, lalu ke seluruh Indonesia, kayak gitu, teman-teman. Jadi ketika membidik target market itu untuk tempat tinggal, jangan dulu seluruh Indonesia, tapi kita banyakin dulu di daerah kita kayak di Bandung dan sekitarnya, terus, mungkin di Jabodetabek dan sekitarnya, dan lain-lain gitu. Surabaya itu masih masuk lah ya, tapi kalau misalnya untuk yang jauh-jauh mungkin belum. Nah, ini kan dilihat lagi dari ongkir dan lain-lain. Harus tetap balik lagi ke HPP. Gitu, teman-teman. Sip. Nah, itu untuk, target market tadi di status ya, teman-teman. Terus bisa dari pendidikan nih, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman yang mungkin, produknya adalah, mmm yang ekspensif gitu, yang mahal gitu, yang 100 juta ke atas gitu misalnya. Nah, itu mungkin bisa dilihat dari, tingkat pendidikannya, kayak gitu. Mungkin pendidikan S1, S2, S3 kayak gitu-gitu. Terus dari pendapatan. Nah, ini pendapatan, target market-nya teman-teman itu di sekitar berapa sampai berapa sih? Nah, kalau misalkan aku nih, kan komunitas bisnis muslimah itu ada turunannya, yaitu komunitas produsen muslimah. Nah, untuk komunitas produsen muslimah itu yang masuknya harus omsetnya minimal 100 juta. Kenapa sih kayak gitu? Nah, ini karena untuk tingkatan produsen materinya beda lagi, teman-teman. Kalau misalkan ini mungkin teman-teman yang produsen, masuk ke sini nggak apa-apa, teman-teman, tapi untuk tingkatan produsen nantinya bakal ada kita bahas tentang banyak lah, bahas tentang pajak dan lain-lain, gitu. Nah, untuk yang komunitas bisnis muslimah ini omsetnya sampai 100 juta juga nggak apa-apa. Maksimalnya di 100 juta. Ketika udah 100 juta ke atas nih omsetnya, ada yang 1,7 miliar dan lain-lain, masya Allah itu udah masuknya ke komunitas produsen muslimah. Nah, ini dari tingkat pendapatannya, supaya teman-teman tahu berapa sih nanti yang bakal target market teman-teman keluarkan untuk beli produknya teman-teman gitu. Jangan sampai yang ini bukannya ini ya, maksudnya bukan melihat dari pendapatan yang maksudnya ketika lebih rinci itu lebih bagus gitu. Terus bisa dilihat juga dari pekerjaan kayak gitu, misalkan pekerjaannya guru atau sesama bisnis online kayak gitu. Kayak misalkan kita nih di Bumi Langit Group, kita menggait orang-orang yang ibu rumah tangga kayak gitu. Nah, itu kan termasuk pekerjaan ya, teman-teman. Terus dilihat dari, yang bekerja dan nanti kita bantu untuk resign dan lain-lain gitu. Kalau misalkan baru mamuri kan gitu kan, dikomporin untuk resign dan lain-lain. Nah, ini untuk cari dan bidik target market. Ya, belum berubah, Mbak Ika. Nah, terus yang kedua adalah pahami niche market bisnismu. Ini lebih spesifik lagi. Misalnya nih, teman-teman, target market-nya adalah usia 25-35, usia ibu-ibu rumah tangga. Nah, untuk niche market-nya adalah apakah ibu rumah tangga yang anak satu, apakah ibu rumah tangga yang anak 2, apakah ibu rumah tangga yang anak 3. Ketika niche market semakin spesifik, nah ini bakal lebih mudah lagi, kayak gitu. Itu lebih ke niche market itu lebih spesifiknya lagi gitu, teman-teman, dibanding target market yang di atas ini. Oke, kita langsung share lagi ya. Nah, teman-teman jika ada pertanyaan boleh banget langsung share di kolom chat. Nanti aku selang-seling sambil jawab pertanyaan, sambil bacain materi, sambil menyampaikan materinya juga gitu. Supaya ada 2 ini ya. Wah, ini cerah banget ini. Oke, nah ini aku share cara cepat jualan di Instagram. Pertama adalah pembagian akun Instagram. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu apa sih yang harus kita punya di Instagram, mungkin ini nih teman-teman. Pertama, untuk pembagian akun Instagram, boleh dicatat. Pertama, teman-teman harus punya akun personal branding. Yes, teman-teman harus punya akun personal branding. Kenapa sih kita harus punya akun personal branding? Yaitu tadi, supaya nih lebih cepat penjualannya kayak gitu teman-teman. Nah, aku belum bisa nih bangun personal branding. Aku takut nih bangun personal branding karena takut kelihatan muka dan lain-lain, nggak boleh gitu ya. Misalnya sama suami nggak boleh terlalu expose di sosial media kayak gitu. Nah, personal branding itu nggak hanya harus ngeliatin muka sih teman-teman, tapi teman-teman harus paham nih, apa sih personal branding yang ingin teman-teman munculkan di sosial media. Misalkan
aku misalnya nih ya, atau Mbak Muri deh ya, Mbak Muri nih sebagai motivator, kayak gitu, motivator bisnis, mama bisnis, atau mungkin kayak Dewa Eka Mas Kang Dewa Eka Prayoga mungkin sebagai motivasi bisnis juga dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya dilihat dari situ teman-teman. Sebenarnya teman-teman itu pengen dikenal sebagai siapa sih? Gitu. Misalkan kayak aku Kasalo, aku pengennya dikenal sebagai, yang suka sharing ilmu, misalnya kayak gitu. Nah, ini personal branding yang harus kita, naikkan kayak gitu, teman-teman. Nah, untuk personal branding teman-teman boleh catat, teman-teman ingin dikenal sebagai apa? Misalkan sebagai pengusaha fashion muslim di Indonesia terbesar kayak gitu, kayak, Mbak Dini Fitria ya, alumni SBO itu luar biasa banget perjuangannya. Terus, aku pengen sebagai, pebisnis muda gitu ya, pebisnis muda di Indonesia kayak gitu personal branding-nya. Nah, ini boleh banget teman-teman, nanti aku bakal kasih motivasi-motivasi, yang keren untuk teman-teman di luaran sana. Nah, ini teman-teman untuk personal branding aku nggak akan bahas di sini karena memang ini, nanti mungkin bakal dibahas sama Makmur ya, insya Allah nanti aku akan calling mungkin ya Makmuri untuk bahas tentang personal branding lagi. Nah, teman-teman mau dikenal sebagai siapa? Personal, diri teman-teman gitu. Ingin dikenal sebagai siapa sih teman-teman? Pasti teman-teman ini pasti ada lah ya. Boleh dong share di kolom chat teman-teman ingin dikenal sebagai siapa sih? Atau sebagai muslimah, pebisnis muslimah paling kaya misalkan kayak gitu atau pebisnis muslimah apa gitu. Oke, ini sambil aku balesin chat, teman-teman boleh, jawab pertanyaan aku, teman-teman sebenarnya ingin dikenal sebagai siapa sih? Gitu. Penjual online yang sukses ini dari Mbak Akila, amin. Yang suka sharing ya Mbak Akila, emakpreneur, nah nih Mbak Hana. Nah ini aku sambil ya, masalah saya udah ke banyak akun jualan Instagram, 3 akun pribadi, total 4 akun IG. Pembagian akun IG-nya apa gak terlalu banyak kalau bikin lagi? Nah, ini 3 akun pribadi, akun siapa aja nih Mbak Laila ya? Mbak Laili nih. Ini apakah tiga-tiganya akun Mbak Laili atau gimana? Harus berhubungan sama bisnis kah, Kak? Yes, kalau bisa berhubungan dengan bisnis, teman-teman. Karena kita nanti branding-nya untuk bisnis juga, gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin jadi penulis kayak gitu, nanti teman-teman cetak buku gitu, memotivasi orang-orang untuk bisa bangun bisnis dan lain-lain. Oke, personal branding harus sejalan sama produk yang kita punya. Bisa jadi seperti itu, bisa jadi enggak juga, nggak apa-apa. Misalkan inginnya jadi motivasi, terus kita jualannya produk skincare, ya nggak apa-apa gitu ya. Kang Dewa juga kayak gitu, Mamuri juga. Dia sebagai motivasi bisnis ya dikenalnya, tapi jualannya banyak, palu gada, nyampe Bergo dan lain-lain gitu. Emak yang baik hati dan tidak sombong. Oke, emapreneur, inspirator dan motivator kecantikan. Nah, ini semakin spesifik semakin bagus seperti Mbak Desi nih, inspirator dan motivator kecantikan. Mungkin karena jualannya skincare kayak ya, skincare atau make up gitu. Itu pas banget. Sebagai produsen baju muslimah yang sukses. Nah, ini dari Mbak Rifani Mbak Rifani, beauty influencer. Amin. Seperti Tasya Farasya ya. Kita doain Mbak Rifani sebesar Tasya Farasya nanti. Amin. Pokoknya jadi emak-emak sukses di bisnis online dan offline. Amin. Sosiopreneur. Usaha yang bisa bawa manfaat untuk banyak orang. Amin, amin, amin ya Allah. Ya, tiga-tiganya nih, dari Mbak Lali, akun jualan saya sendiri, Kak, ada kuliner fashion. Oke. Oke. Sekarang aku bakal share ya. Yang pertama, teman-teman itu udah ya, teman-teman harus punya akun personal branding dan teman-teman ingin dikenal sebagai siapa? Kayak gitu, sebagai siapa sih teman-teman ingin dikenal gitu. Pasti teman-teman kan bangga dong ya kalau misalkan teman-teman misalkan kayak aku sebagai beauty influencer, terus aku tadi kayak mompreneur, emakpreneur, terus sosiopreneur dan lain-lain. Wah, luar biasa keren banget. Terus yang kedua adalah akun jualan. Kenapa akun jualan bisa beberapa, teman-teman? Ini sesuai dengan produknya teman-teman. Kayak misalkan di kita nih, Bumi Langit Group, kita ada 4 kayaknya, 4 tempat. Kita ada 4, teman-teman. Yang pertama adalah sekolah bisnis online.id, yang kedua sekolah adminonline.id, yang ketiga Yuka Indonesia, yang keempat komunitas bisnis muslimah. Nah, itu akun jualan pasti bakal banyak banget karena goals-nya beda-beda. Kalau kita ya, kalau kita goals-nya sebenarnya beda-beda. Kalau misalkan komunitas bisnis muslimah untuk nambahin member lebih banyak lagi. Nanti SBO itu untuk bantu emak-emak
di luar sana yang pengen jago jualan dari awal. Terus nanti SAO untuk belajar offline-nya dan Yuka adalah jasa untuk Instagram, kelola Instagram gitu teman-teman. Jadi tadi Mbak Laili boleh banget kalau akun jualannya banyak, tapi kalau misalkan akun personal aku saranin sih satu aja sih Mbak Laili. Tapi akun jualannya nih yang dibanyakin gitu. Nanti kan akun personal tuh kan kalau misalkan satu nih nanti kita bisa banyak pembahasannya kayak gitu. Nah, sedangkan akun jualan ketika teman-teman mungkin jualnya perlu ada fashion, ada skincare, ada perabotan rumah tangga, ada apa-apa gitu. Nah, ini boleh dipisah-pisahin gitu untuk akun jualannya. Jadi, yang pertama adalah teman-teman harus punya akun personal branding. Yang kedua adalah teman-teman harus punya akun jualan. Nah, ini akun jualan ini nanti yang akan jadi brandingnya teman-teman. Misalkan Salwa Shop kayak gitu. Nah, ini yang jadi brandingnya. Atau nanti sekolah bisnis online.id, terus sekolah admin online.id. Nah, ini yang nanti jadi bakal jadi brandingnya. Jadi ketika akun jualannya banyak nggak apa-apa, asalkan teman-teman ada yang ngurusnya. Jangan sampai terbengkalai ya. Punya akun Instagram banyak, nyampe 10 Salwa aku akun Instagram-nya gitu ya, akun jualan di Instagram-nya nyampe 10 tapi nggak ada yang keurus. Ya, percuma juga ya teman-teman, lebih baik kalau kayak gitu lebih baik akun jualannya satu aja tapi benar-benar keurus gitu. Nah, aku saranin untuk banyak karena nanti bisa dari mana-mana gitu sumber-sumber leads-nya, sumber-sumber orang-orangnya kayak gitu, teman-teman. Nah, yang ketiga, itu teman-teman harus punya akun publik. Nah, ada yang tahu nggak sih akun publik itu apa? Boleh share dong di kolom chat. Nah, akun publik itu sebenarnya kayak ini nih teman-teman, Trims Amin. Akun dengan tema, yes, bisa jadi seperti itu. Dan akun publik itu enggak jualan sama sekali, enggak jualan sama sekali dan enggak personal dan enggak brandingin personalnya kita, gitu. Aku motivasi contohnya Kak, yes, betul banget Kak Laili_Purbalingga. Nah, seperti kayak kalau misalnya kita punya akun publiknya adalah cerita harian muslimah, terus kayak pengusaha muda, komunitas pengusaha muda, terus kayak komunitas bisnis muslimah seperti ini akun publik sebenarnya teman-teman, gitu. Tapi kita branding untuk jadi akun publiknya jadi seperti akun jualan. Nggak boleh sama dengan akun personal ya? Yes, betul banget, nggak boleh sama dengan akun personal, akun publik itu. Tapi harus sesuai dengan target marketnya teman-teman. Misalnya nih, teman-teman target marketnya adalah usia 25-35, ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Bikin akun publiknya kayak apa sih Kak Salwa? Bisa jadi misalnya nih komunitas mall shop atau komunitas parenting kayak gitu-gitu teman-teman. Nah, itu nanti isinya adalah ibu-ibu rumah tangga di sana yang sesuai dengan target marketnya teman-teman. Gunanya akun publik apa? Yes, bagus banget nih pertanyaannya. Gunanya akun publik apa? Pertama, teman-teman bisa nge-guide lebih banyak audiens biasanya kalau di akun publik. Karena kita lebih kayak motivasi, kayak tips-tips, terus edukasi-edukasi, interaksi-interaksi biasanya di akun publik. Dan nggak ada jualan sama sekali. Terus kapan dong jualannya? Terus kenapa kita harus punya akun publik ketika kita nggak jualan gitu ya? Nah, ini nih teman-teman. Nanti teman-teman ketika akunnya udah besar, teman-teman bisa jualan di sana, bisa open paid promote, bisa open endorse, dan untuk yang nanti bakal apa ya namanya, mengkaitkan juga dengan si akun jualannya, kayak gitu. Akun publik boleh hasil repost-repost. Nah, ini aku mungkin sedikit cerita ya ke teman-teman tentang akun publik yang repost. Dulu itu cerita harian muslimah, dia itu pakai, karena kita pakai di free pick ya kalau nggak salah waktu itu tuh desainnya, dan ternyata ada yang DM kita, "Jangan pakai, ilustrasi aku yang itu," katanya, "karena itu tuh dibuat dengan sebagus mungkin dan lain-lain," gitu ya. Ya kita kan karena kita salah ya, jadi kita minta maaf. Nah, dari situ aku, kasih tahu ke tim yang lain, ya jangan repost tanpa izin, gitu. Kecuali memang bisa di-repost, gitu. Kita bikin aja teman-teman sesuai dengan target market kita, kayak misalnya parenting, berarti tips-tips parenting, atau mungkin komunitas emak baca, kayak gitu ya, banyaklah teman-teman bisa untuk explore akun publik. Oke, nah, jadi akun publik nanti ujungnya jualan juga ya ketika akun publiknya udah besar gitu. Nanti teman-teman bisa paid promote di sana kayak cerita harian muslimah kita bisa open paid promote, bisa open endorse dan lain-lain, dan nanti ketika sudah besar akun jualan-jualan kita itu nanti kita publikin di sana. Lebih banyak juga nanti audiens yang masuk gitu. Oke. Saya punya akun dagelan gitu. Wih, keren nih Mbak Mentari. Udah berapa nih followersnya? Luar biasa keren banget tuh akun dagelan ya, akun yang lucu-lucuan biasanya dagelan ya. Oke, baru dikit Kak, nggak apa-apa, yuk makin semangat bikin kontennya supaya nanti bisa berguna dan bermanfaat juga untuk si akun jualannya. Jadi
ketiga ini sangat berhubungan sih teman-teman, gitu. Akun publik tuh judulnya pasti pakai kata-kata komunitas, nggak hanya pakai kata-kata komunitas sih, kayak cerita harian muslimah itu akun publik yang kita punya itu nggak ada kata-kata komunitasnya, gitu. Atau kayak tadi mungkin dagelan atau mungkin teman-teman kayak, tips fashion lucu kayak gitu-gitu, nah itu akun publik bisa teman-teman, kayak tips-tips, fashion dan lain-lain di sana boleh. Terus ini cara bikinnya, Kak, seperti kayak bikin Instagram pada umumnya, teman-teman. Nanti tinggal kasih aja username-nya sesuai dengan target market teman-teman siapa. Oke, efektif mana, Kak, kita bikin akun publik sendiri atau paid promote di akun publik orang yang sudah ada? Nah, kalau misalkan aku ini dan tim udah cobain beberapa juga ya paid promote di akun-akun yang lain. Ketika akun publiknya kita udah besar sih lebih enak ya paid promote-nya, tapi kalau masih merintis kita boleh paid promote juga ke orang lain gitu, tapi kita harus tahu nih. Nah, ini sedikit cerita mungkin ya, sedikit sharing juga ke teman-teman, kalau teman-teman mau paid promote, teman-teman harus tahu berapa sih engagement akun paid promote-nya, jangan sampai engagement-nya itu kecil gitu, karena akan percuma juga yang viewersnya kecil gitu. Gitu teman-teman. Oke, tips cantik sehat bisa ya Teh? Nah ini bisa Mas Muhammad Ilham. Oh ini ada bapak-bapak ya, halo Pak. Halo Mas. Tips cantik sehat bisa ya? Nah nanti di sana share-share kayak mungkin, tips pilih makanan sehat, terus jadi nanti yang di-follow-follow-nya adalah cewek-cewek gitu yang pengen glowing gitu. Nanti ya diarahin lagi ke jualannya teman-teman gitu, ujung-ujungnya, ketika sudah besar akunnya tapi ya. Gimana Mbak kalau admin yang pegang IG usaha? Ini gimana ya maksud oh mungkin adminnya yang pegang IG usaha ya boleh, asalkan teman-teman pantau juga jangan sampai lepas landas. Gitu ya, teman-teman harus kontrol. Aku mungkin aku ini sharing sebagai leader di komunitas ya, aku pun IG komunitas bisnis muslimah, IG yang lain-lain itu aku nggak bikin desainnya sendiri, dan nggak bikin kontennya sendiri, tapi aku bantu di kalau misalkan ada konten yang bagus nih, coba nih, teman-teman guys, coba langsung, kita brainstorming, kita bikin konten yang kayak gini karena soalnya lagi viral, kayak gitu. Nah, tapi bikin yang versi-versinya kalian. Terus nanti tugasnya aku adalah controlling mereka teman-teman gitu. Apakah ini viewersnya segini nih, oh berarti ini kurang nih teman-teman, kurang nih guys gitu. Yuk kita bikin lagi yang viral lainnya, kayak gitu teman-teman. Jadi boleh banget kalau, IG usaha kita dipegang oleh tim, oleh admin boleh asalkan ya memang itu tugas mereka gitu. Oke, ini Kak minta tipsnya biar bisa menarik followers supaya tertarik. Oke, aku bakal share nanti ya. Aku ini mau sharing dulu untuk yang 3 tadi. Jadi teman-teman pertama adalah teman-teman harus punya akun personal branding. Yang kedua, teman-teman harus punya akun jualan itu udah pasti ya, untuk branding-nya teman-teman. Nah, yang ketiga adalah akun publik. Ini sebenarnya untuk akun pendukung dari 2 ini, teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman belum ada waktunya, belum ada orang untuk ngurusnya, dan banyak yang harus teman-teman urusin, ya nggak apa-apa untuk akun publik bisa dinantiin dulu. Nah, kalau misalnya di kita itu berarti dia penting dan tidak mendesak gitu. Oke, nah ini, kita lanjut di kumpulin followers pakai konten. Nah, ini nih teman-teman, gimana sih caranya yang tadi ya pertanyaannya, supaya naikin followers di Instagram, Kak Salwa? Nah, seperti yang aku tahu ya, algoritma Instagram saat ini itu memang udah luar biasa, apa ya, banyak perubahan ya, teman-teman. Nah, dulu itu kita kalau misalkan untuk masuk explore tuh rasanya susah nggak sih? Harus bikin konten kayak gimana dulu. Nah, ini aku mau kasih tipsnya ke teman-teman. Teman-teman harus tahu winning konten dari Instagram teman-teman. Nah, ini maksudnya apa sih, Kak Salwo, winning content itu? Jadi winning content itu adalah sebenarnya orang-orang atau followers atau calon followers di Instagram-nya teman-teman itu senangnya ketika kita kasih mereka konten apa sih, gitu. Nah, winning content ini misalnya nih, kayak di Instagram-nya sekolahbisnisonline.id. Ketika di Instagram-nya SBO, ketika kita kasih konten karosel, like-nya sedikit. Karena mungkin mereka malas baca kayaknya ya. Terus ketika kita kasih konten banner, konten closing langsung banner, teman-teman, benar-benar banner yang ada harganya, ada jadwalnya, dan lain-lain, itu mereka langsung banyak posting.
langsung banyak komen gitu. Nah, itu berarti kita winning kontennya adalah di closing karena followers-nya dan calon followers ini udah ke-aware lah, mereka udah sadar kalau misalkan SBO ini berbayar. Terus kalau, ini tuh untuk bisnis dan lain-lain, gitu. Jadi teman-teman harus tahu winning konten dari Instagram-nya teman-teman apa. Kalau misalkan di komunitas bisnis muslimah nih, kalau misalnya di komunitas bisnis muslimah ketika dikasih carousel itu winning. Karena karena kita kan kayak bentuknya komunitas gitu ya, orang-orang tuh pengen dapat tips dari Instagram-nya kita. Tapi ketika kita kasih kayak banner gitu ya, itu agak sepi dibandingkan carousel gitu. Jadi kalau misalnya di SBO winning kontennya adalah single post atau hanya satu postingan dan itu bentuknya banner atau interaksi, ketika di komunitas bisnis muslimah itu winning kontennya adalah carousel. Gitu. Jadi setiap Instagram yang teman-teman punya, baik Instagram personal branding, baik Instagram jualan, baik Instagram publik nantinya, teman-teman harus paham winning kontennya supaya teman-teman tahu kebiasaan followers-nya teman-teman itu apa. Terus aku nanti berarti bikinnya carousel doang dong Kak Salwa, nggak harus itu sih teman-teman, tapi porsinya, prioritasnya banyakin untuk carousel, kalau winning kontennya teman-teman itu carousel. Kalau winning kontennya single post, berarti nanti banyakinnya single post. Terus kalau winning kontennya di video, berarti banyakin winning kontennya di video. Gitu, teman-teman. Terus gimana sih caranya supaya kita tuh tahu winning konten? Nah, mungkin ini yang jadi pertanyaan dari teman-teman ya. Gimana sih caranya kita supaya paham winning konten kita tuh apa sih sebenarnya di Instagram? Nah, teman-teman bisa coba riset karena ini aku nggak bisa langsung lihat gitu. Oh, ternyata kalau misalkan winning kontennya Mbak Eza itu single post. Oh, ternyata winning kontennya Mbak Tia itu carousel. Oh, ternyata winning kontennya Mbak Rahma itu video dan lain-lain. Nah, aku nggak bisa langsung tunjuk kayak gitu, teman-teman, karena ini hasil dari riset gitu. Nanti teman-teman boleh coba deh 1 bulan 1 bulan teman-teman posting beberapa postingan, misalkan nih, untuk carousel teman-teman posting di 3 hari, terus single post-nya 3 hari, nah itu dalam 1 bulan, nanti ketemu deh, winning kontennya di mana. Ketika carousel mungkin lebih dikit, berarti winning kontennya single post gitu, tapi bukan berarti teman-teman nggak boleh nggak boleh posting carousel ketika winning kontennya single gitu, single post. Boleh banget teman-teman posting carousel, tapi porsinya lebih banyak untuk yang single post dibandingkan carousel. Misalkan bisa jadi 7:2 gitu, 7 untuk konten singlenya, 2 untuk carouselnya gitu, teman-teman. Nah, ini untuk kumpulin followers adalah pakai konten. Kontennya adalah untuk yang sekarang yang lebih cepat. Pasti teman-teman udah tahu lah ya. Yang lebih cepat untuk naikin followers adalah konten Reels. Teman-teman harus banyakin bikin konten Reels karena itu membidik banyak banget audiens, teman-teman. Karena kalau misalkan konten Reels itu dari sound, dari copywriting dan lain-lain, teman-teman, dan lebih cepat dibandingkan kalau kita bikin kayak single post gitu. Kalau misalkan single post dan carousel itu kan masuknya ke explore Instagram ya. Untuk yang kalau misalkan kita lihat di pencarian terus ada banyak kayak gitu. Nah, tapi kalau untuk sisi Reels ini dia punya platformnya sendiri kan, kayak Reels yang di bawah itu, mana ya? Bentar ya, aku cari handphone dulu ntar. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi lebih cepat untuk nambahin audiensnya. Jadi kalau misalkan mau followersnya banyak, banyakin bikin konten Reels. Itu lebih cepat banget. Kerasa banget di Instagramnya komunitas bisnis muslimah yang dulu cuma 1.500 followers, di beberapa hari ini udah naik nyampe 2.000, naik 500 dalam 2 hari kalau nggak salah ya. Itu dari konten Reels teman-teman, followers-nya naik langsung gitu. Nah, jadi ini teman-teman kalau misalkan mau kumpulin followers pakai konten, bikinnya pakai konten Reels. Sip. Nah, dan ini nih faktanya aku mau kasih tahu juga ke teman-teman. Nanti itu Facebook, Instagram itu mau pengennya nih si Mark Zuckerberg itu pengennya dia itu banyakin konten-konten video, teman-teman, kayak gitu. Jadi emang lagi digencarin untuk videonya. Nah, nanti bakal ada Facebook Reels, teman-teman, untuk yang jualnya di Facebook bakal ada Facebook Reels, siap-siap di Januari 2022 kalau tidak salah ya, di Indonesia datangnya. Itu yang aku baca ya. Kalau misalkan kayak di UK, di US itu udah ada Facebook Reels, tapi kalau misalnya di kita biasanya lebih lambat.
Karena mungkin trial and error-nya di sana gitu ya. Jadi kita mungkin di Januari 2022 mungkin atau Februari atau Maret entahlah gitu. Tapi dijanjiinnya sih katanya 2022 gitu. Nah, yang ketiga adalah tarik audiens pakai desain konten. Nah, di Instagram tuh kan kata Kak Salo banyakin video, tapi desain konten tuh masih menarik gak sih? Yes, menarik banget teman-teman. Bayangkan teman-teman kayak punya etalase gitu ya, ketika si apa namanya, si Instagram-nya itu gak rapi, gak cantik, gak menarik, ya orang-orang juga males lihatnya gitu. Gitu aja sih teman-teman untuk analoginya, seperti itu teman-teman. Jadi, untuk teman-teman yang baru jualan Instagram atau yang udah lama jualan Instagram, yuk benahi benahi si desainnya. Kenapa sih desainnya tuh harus bagus? Nah, ini dia teman-teman, winning konten lagi. Nah, kalau misalkan di Facebook itu kita pasti banyaknya copywriting, ya nggak sih? Betul? Apa betul banget? Yuk share di kolom chat. Jadi kalau misalkan di Facebook kita pasti winning-nya adalah di copywriting. Kita jarang banget untuk share video, jarang banget share-share banner ya nggak sih? Jarang banget kita share kayak desain bagus gitu ya kalau misalnya di Facebook. Tapi kalau di Facebook itu kita kayak share-nya adalah real life-nya kita. Terus misalnya kita lagi nanam atau nyiram tanaman, lagi baca buku, ngepost buku lagi misalkan kayak gini nih, ngepost buku kayak gitu dan lain-lain. Nah, itu kan winning di sosial media Facebook. Tapi kalau misalkan di Instagram, winning-nya adalah harus visual. Karena itu kan memang platformnya visual gitu. Jadi Instagram itu harus pakai desain. Kalau menurut aku teman-teman yang udah ya lumayan lah ya ngulik Instagram. Mungkin di 4 tahun gitu, 3 tahun yang lalu ngulik Instagram benar-benar, apalagi sekarang benar-benar harus wajib banget kita tahu perubahan-perubahan yang ada di Instagram gitu teman-teman. Karena algoritmanya itu cepat banget. Nah, untuk di Instagram ini, tarik audiensnya pakai desain konten, teman-teman. Jadi desainnya itu harus benar-benar rapi, cantik, menarik, kayak gitu, teman-teman. Dan harus ada tema. Boleh teman-teman catat, Instagram itu harus ada tema atau harus ada brandingnya. Teman-teman ingin warna brandingnya konten teman-teman tuh apa? Misalkan kayak SBO gitu ya. SBO itu warnanya di biru putih kuning kalau nggak saya biru putih itu sesuai logonya, biru putih dan komunitas bisnis muslimah itu di pink ke orange gitu. Nah, ini teman-teman harus tahu nih branding-nya teman-teman itu mau dibawa ke mana. Nah, itu tadi mungkin nanti insya Allah doain semoga aku nanti bisa undang ya Mas Dodi Zulkifli ya untuk kita bahas tentang branding. Aduh, aku bismillah ya doain ya teman-teman. Aku lagi ngelobi nih untuk bisa sharing bareng teman-teman di sini gitu. Karena aku pun ingin banget belajar branding dari beliau gitu. Karena luar biasa keren banget ilmunya gitu. Nah, ini mungkin bakal bermanfaat untuk teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman left grupnya komunitas bisnis muslimah atau keluar grupnya karena sayang banget gak akan dapat untuk tahu webinar-webinar selanjutnya gitu. Nah, jadi untuk tarik audiens, teman-teman harus pakai desain konten yang menarik dan cantik sesuai dengan temanya teman-teman. Misalnya tema brandingnya teman-teman adalah pink, atau kuning, atau hijau, atau biru, dan lain-lain, teman-teman harus paham. Gitu, supaya nanti terlihat rapi kan lebih enak ya lihatnya gitu. Oke, ini masih ada banyak nih slide-nya. Jadi aku agak sedikit gercep ya, karena kita cuma nyampe jam 9 nih. Takut juga teman-teman udah capek ya di hari Jumat ini. Oke, konten apa sih yang harus dibuat di Instagram? Nah, yang pertama adalah konten interaksi. Yang kedua adalah konten tips edukasi, dan yang ketiga konten storytelling. Pasti teman-teman bingung seperti apa, aku bakal kasih contoh. Oke, konten interaksi itu seperti ini teman-teman. Coba ya, ini. Nah, bismillah ya, semoga langsung bisa ya. Nah, ini contoh konten interaksi teman-teman. Kalau Emak nggak bisa lihat angkanya berarti Emak lagi. Nah, ini aku masih bisa lihat ini 8, 6, 4. Nah, ini udah gak kelihatan nih. Berarti aku butuh liburan. Terus ini apa lagi ya? Berarti aku kurang uang nih. Terus yang 5 sakit perut. Nah, ini adalah konten interaksi, teman-teman. Gunanya adalah supaya orang-orang tuh like, dan share. Nah, ini konten interaksi itu seperti itu. Ketika orang-orang like, comment, share, save, berarti engagement akun teman-teman bakal naik gitu. Kan kalau misalkan di Instagram itu kita lihat engagement juga dan lihat followers, engagement dan followers dan engagement gitu. Dan dilihat juga dari konten-konten kita itu seperti apa. Nah, ini adalah contoh konten interaksi yang sederhana, teman-teman. Ini sederhana banget kan? Atau mungkin teman-teman kayak
hari ini masak apa, misalnya kayak gitu. Ya ini bisa banget teman-teman, asalkan itu tadi, kembali lagi ke awal, target market dan niche market-nya teman-teman itu siapa, supaya nanti bisa pas gitu. Kayak gini kan, kalau Emak nggak bisa lihat angkanya, berarti Emak lagi nah, karena kita adalah, target market-nya emak-emak, usia 25, 35, kayak gitu. Jadi kita, gimana sih caranya bikin mereka itu, "Oh, wah ini gue banget nih," gitu. Nah, ini salah satu konten interaksi yang sederhana, teman-teman. Ini kan langsung banyak nih, kurang duit nih, pengen liburan, kurang uang, yang ijo cenah, kurang uang, siap. Nah, ini adalah contoh konten interaksi, gitu, teman-teman. Oke, nah, terus tadi yang selanjutnya adalah contoh konten tips dan edukasi. Nah, contohnya adalah kita lihat di Instagram-nya komunitas bisnis muslimah. Nah, ini ada 58 yang like-nya ya. Tips bisnis untuk pemula. Nah, kayak gini aja teman-teman, sederhana kok untuk bikin konten di Instagram mah, nggak usah neko-neko. Tapi kan ini bentuknya komunitas teh, tipsnya pasti banyak gitu. Kalau aku yang fashion kumaha gitu, atau gimana. Nah, ini bisa banget nih yang fashion misalkan tips dan trik pakai, mix and match warna yang pas untuk, ibu-ibu atau untuk emak-emak atau untuk anak muda dan lain-lain. Atau mix and match warna kuning dan apa gitu. Terus kalau baju aku hitam bagusnya pakai warna apa ya? Nah, ini kayak tips mix and match itu kok udah banyak banget teman-teman. Nah, ini udah banyak lah yang bisa teman-teman, dapetin di tips. Nah, nanti aku bakal sharing juga ke teman-teman gimana sih caranya dapetin ide konten, karena biasanya suka, "Aduh aku tuh stuck gitu, nggak ada lagi yang, aduh aku harus nyari di mana gitu ya ide kontennya." Nah ini, nanti teman-teman bakal tahu, seperti apa contohnya, supaya teman-teman paham cari ide konten tuh di mana sih. Nah, sip. Terus yang storytelling kan ya terakhir. Nah ini aku ambil contoh dari Instagram-nya mentor saya ya, coach kehidupan saya yaitu Makmuri Handayani. Nah, ini contoh storytelling teman-teman. Nah, ini kan di Instagram-nya personal branding gitu kalau storytelling bagusnya. Tapi kalau misalkan di Instagram jualan, bisa nggak sih Kak storytelling? Bisa banget teman-teman misalnya ceritain, "Hari ini, alhamdulillah hari ini packing-an nyampe 2.000 pieces kayak gitu, packing-an 2.000 pieces kayak gitu, terus nanti teman-teman cerita gitu di sana. Nah itu orang-orang tuh seneng diceritain dibanding dijualin. Jadi kita harus paham juga, mmm, konten-konten yang harus kita sharing ke mereka. Kalau misalkan storytelling itu masuknya ke konten soft selling atau awareness, gitu. Nah ini kita bisa lihat ya, kayak 7 tahun waktunya singkat jika kita sia-siakan, ini kan storytelling nih. Nah ini teman-teman boleh kepoin Instagram-nya Muri Handayani, Mamuri, atau kepoin Instagram-nya Komunitas Bisnis Muslimah, boleh banget. Terus Sekolah Bisnis Online. Nah nah tadi winning kontennya kan bisa dilihat ya, kalau misalkan SBO itu dia di single post, gitu teman-teman. Nah, kayak gini teman-teman. Nah ini kayak warna branding-nya teman-teman itu apa sih? Nah ini kayak biru, kan SBO itu kan biru putih ya. Nah ini branding-nya teman-teman itu apa, gitu. Sip? Oke. Nah, ini kayak coba tebak. Nah, ini contoh interaksi juga. Banyak kok contoh-contoh interaksi, teman-teman. Nah, oke, kita kembali ke materi. Oke, kita present lagi. Nah, itu teman-teman salah satu contoh konten-konten di Instagram ya. Yang pertama adalah konten interaksi, teman-teman udah bisa lihat ya tadi. Terus yang kedua adalah konten tips dan edukasi. Yang ketiga konten storytelling. Oke, coba aku mungkin ada pertanyaan ya. Kak, selalu kalau yang post baju-baju yang fotonya banyak banget, gimana caranya biar rapi dan bagus? Nah, biasanya ketika teman-teman itu banyak, produknya ya, aku biasanya pakai bikin kalau aku dan tim itu di Instagram bikin planner, teman-teman. Misalkan, kan Instagram itu bisa ini ya, bisa carousel gitu dan banyak ya, tapi itu bakal jadi monoton ya nggak sih? Kalau misalkan kita banyak banget posting, banyak, apa namanya, banyak produk gitu ya, A, B, C, D, ada 10 gitu. Nah, orang tuh bakal monoton. Nah, kalau misalkan, post baju itu, teman-teman di story kalau menurut aku, terus masukin ke apa sih yang di bawah itu highlight. Jadi lupa nih. Jadi highlight teman-teman. Nah, itu jadi portofolionya teman-teman, gitu. Oke. Nah, bentar-bentar ya.
Kalau sebentar. Tadi yang mana ya pertanyaannya? Oh, nyampe oke, kita lanjut ke pertanyaan yang lain ya. Kalau saya beli template di Yuka, satu template saya pakai untuk 3 akun. Responnya teman-teman katanya IG rapi. Makasih Yuka ID. Wow, terima kasih Kak Mbak Laili. Udah beli di Yuka. Nah, untuk Yuka itu jasa template desain teman-teman. Nah, kalau misalkan aku dan tim, itu kita bikin planner gitu teman-teman karena dalam 1 bulan biasanya kalau kita ya. Hari Senin ini kita bakal promo buku SBO. Interaksinya A, awareness-nya B, closing-nya buku A, kayak gitu teman-teman. Terus nanti hari Selasa aku pengen, guys aku pengen di hari Selasa kita giveaway. Kita coba giveaway buku Move On Ma gitu. Nah gitu teman-teman. Terus misalkan di minggu depan nih, aku pengen ada giveaway kita bagi-bagi uang jajan ke teman-teman di Instagram. Kayak gitu teman-teman. Jadi ada konten planner-nya selama 1 bulan. Nah ini mungkin yang aku dan tim kerjain ya. Ini aku bakal share ke teman-teman. Biasanya kita pakai ini Google Sheet. Nah, ini contoh planner-nya. Ini di kalender Desember. Nah, kayak misalnya ini kan di tanggal ini, teman-teman. Di hari Rabu, quotes menyambut awal bulan. Nah, ini dibentuknya interaksi, teman-teman. Terus yang kedua, ini single post foto produk kita gitu. Terus nanti yang Kamis, kita mau share banner promo awal bulan. Ini buy one get one free untuk buku. Terus tips singkat, misal merawat baju. Nah, ini karena ini contoh untuk bulan Desember ya, kayak gitu teman-teman. Nah, ini salah satu contoh yang kita bikin, yang aku dan tim bikin, supaya kita nanti nggak bingung, teman-teman. Aduh, nanti biasanya nih, kayak gini nih, biasanya ya aku dan tim, kalau dulu ya, belum digini-giniin gitu, aduh besok posting apa ya teh gitu. Terus hari ini, oh nggak ada viewersnya, nggak ada ininya, wah banyak banget yang harus dikerjain gitu. Jadi kalau ketika ada konten planner seperti ini akan lebih memudahkan. Nah mungkin nanti aku bakal share ke teman-teman, sebentar ya. Jadi nanti nyampe kayak viewers dari konten kita itu nanti kita share gitu teman-teman. Kita catat viewersnya berapa, like-nya berapa, nanti apakah akun kita itu ada pertumbuhan atau enggak sih. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi inilah pentingnya kalender konten supaya nggak bingung lah setiap hari itu yang mikirin konten wae gitu ya. Udahlah kita tinggal eksekusi gitu. Nah kita bikin ini seharian tapi kita nanti nggak usah mikirin lagi dalam 30 hari ke depan gitu udah ada. Nah, aku dan tim biasanya ngerjainnya seperti itu. Gitu, teman-teman. Oke, kita coba lanjut. Sip. Nah, ini di sini aku bakal share. Nanti akan ada sesi tanya jawab ya, teman-teman. Oke, nah ini tips biar dapat ide bikin konten. Pertama, ini sebenarnya ada yang aku lupain nih, teman-teman. Yang pertama biasanya aku baca buku. Ketika aku udah stuck banget, aku dan tim ya, terutama, "Teh ini gimana ya?" Kan kita bikin planning nih ya untuk 1 bulan ke depan. "Teh di hari ini kira-kira bakal ngadain apa ya?" Gitu. "Aduh aku stuck nih, semuanya stuck," gitu. Kan kalau misalnya semuanya stuck, diem kan. Nah biasanya aku suka baca buku teman-teman, baca buku apapun lah. Baca buku tentang mindset, baca buku tentang main di Instagram, kayak gini aku lagi baca buku main Instagram, terus baca buku self coaching dan lainnya itu banyak banget. Ketika kita baca buku, aku sih merasanya ya teman-teman, aku baru baca 1 halaman aja ya, misalnya baca buku tentang buyer persona gitu atau tentang target market. Nah, itu bisa kita sharing di Instagram kita gitu. Karena kan kita itu Instagram lebih ke edukasi ya, edukasi untuk tips bisnis online, tips memulai bisnis dan lain-lain. Jadi ketika kita stuck, kita baca dikit, bisa langsung kita sharing gitu. Terus yang kedua adalah teman-teman bisa save postingan orang lain tapi jangan jiplak. Hati-hati banget jangan jiplak tapi amati tiru modifikasi gitu. Nah, ini bisa teman-teman cari misalkan sesuai dengan targetnya teman-teman. Atau kompetitor tuh mereka bikin postingan seperti apa sih? Nanti kita bikin sesuai dengan versinya kita. Jangan jiplak ya. Nah, ini yang kedua adalah bikin planning konten, supaya teman-teman nggak bingung nih, ide kontennya gimana lagi. Daripada kita setiap hari nih ya, cari ide konten lagi, gitu ya kan, mumet gitu ya. Lebih baik kita alokasikan waktu 1 hari gitu ya, untuk bikin planning konten selama 20 hari atau seminggu deh ya. Kalau teman-teman belum terbiasa untuk 30 hari ke depan, coba kayak untuk bikin 1 minggu ke depan.
Kayak gitu planningnya. Nanti akan terbiasa untuk 2 minggu ke depan, 3 minggu ke depan, 4 tahun ke depan, tapi jangan untuk 1 tahun ke depan. Kenapa Kak Salwa jangan bikin planning konten 1 tahun ke depan? Karena kalau misalnya di Instagram itu kan kita lebih ke algoritma dan viral ya. Viral, orang-orang tuh lagi pada ngomongin apa sih di Instagram, ketika kita udah bikin planning 1 tahun ke depan ternyata yang nggak viral ya percuma gitu. Jadi aku saranin sih di sebulan sekali teman-teman, karena bakal banyak banget yang viral-viral berikutnya. Misalkan kayak sekarang misalnya viralnya Ria Ricis kayak gitu ya. Terus bulan kemarin viralnya apa gitu ya, aku lupa ya viral kemarin itu apa ya? Adalah. Misalnya bulan ini Ria Ricis tuh bulan depan nanti bakal ada hal-hal viral lainnya, beda lagi gitu. Atau bulan depan kita yang viralnya bakal PPKM gitu, atau yang viralnya bakal tentang tahun baru dan lain-lain. Atau yang bulan depannya lagi viralnya corona bakal berhenti, misalnya kayak gitu. Amin ya Allah, bismillah. Corona bakal selesai dan lain-lain gitu, teman-teman. Jadi kalau misalnya untuk satu tahun ke depan akan lebih sulit kalau menurut aku, karena yang viralnya itu pasti bakal beda dan algoritmanya bakal beda lagi. Jadi aku saranin di sebulan sekali atau planning untuk 1 bulan itu lebih aman. Gitu, teman-teman. Apakah masih ada slide-nya? Oke, udah selesai. Thank you. Oke, aku mau masuk ke sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman yang mau bertanya atau nanti aku scroll pertanyaan teman-teman di atas, boleh banget bertanya sekarang, mumpung masih ada waktunya nih. Sekitar, oh, oke, nggak kelihatan ya. Setengah jam lagi, insya Allah. Oke, untuk teman-teman itu banget ya selalu belum ada planning konten. Ya aku pun dulu nggak ada planning konten teman-teman, aku kayak langsung gitu ya, hari ini kita bikin ini, hari ini kita bikin ini, hari ini kita bikin ini. Ternyata bagusnya adalah 1 hari sebelum bikin konten. Misalnya nih, kita ide kontennya apa gitu ya, terus dibikinnya besok kayak gitu, atau dibikinnya sekarang untuk besok kayak gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman belum terbiasa 1 bulan, boleh 1 minggu untuk planning kontennya gitu, lebih enak lah biasanya. Jadi kita nggak usah, jadi kita mikirin kontennya itu di 1 hari itu aja gitu. Besok-besoknya mikirin hal-hal yang lain, iya nggak sih teman-teman? Mikirin hal-hal untuk nyari vendor lah, kerja sama sama orang lain lah, untuk belajar lah, kan lebih enak juga kan waktunya gitu. Gitu sih teman-teman kalau misalkan aku dan tim. Jadi kita udah paham nih, oh jadi aku bisa riset nih, oh ternyata di orang lain tuh hari ini yang viralnya lagi ini. Coba kita nanti bikin 3 hari ke depan. Dan planning konten pun pasti bakal beda-beda nih teman-teman. 1 minggu ini ternyata kurang nih ya, nanti minggu depan kita bikin apa gitu. Sip, gitu teman-teman. Bismillah coba bikin 1 minggu ke depan. Yes, semangat Mas Ilham. Kalau posting terjadwal bisa kepake kah Teh Awa? Bisa Kak Maike. Bisa kepake banget untuk posting terjadwal. Pakai Facebook Busy Suite itu kepake. Kalau misalkan aku sekarang tuh kan bisa langsung upload via Instagram ya, via Instagram di web untuk teman-teman yang mungkin lebih banyak menggunakan laptop dibandingkan HP untuk posting-posting dan lain-lain, atau untuk bikin desain dan lain-lain, bisa sekarang itu pakai laptop untuk postingnya. Oke, ini kita coba. Kak Awa bisa tolong dijelaskan niche market ibu anak 1, ibu anak 2, dan ibu anak 3 apakah konten juga berbeda jauh? Terima kasih. Terima kasih Mbak Rosalina. Nah, sebenarnya nggak berbeda jauh, cuma nanti lebih ke mungkin kalau ibu anak 1, ibu anak 2 lebih masih sama ya. Mungkin kayak ibu anak 1 dan ibu anak 3. Misalnya ibu anak 1 itu mikirinnya lebih ke gimana sih caranya jadi mom 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 awal gitu, awal-awal jadi ibu gitu. Tapi untuk anak ketiga mungkin ibu yang anak 3 kontennya lebih ke gimana sih caranya supaya anak kita rajin sholat, kayak gitu-gitu. Kan itu anaknya udah 3 biasanya udah mulai bertumbuh gitu kan. Gitu Mbak Rosalina. Kak, review IG jualan kita dong, Kak. Wah, ada yang endorse nih ya tiba-tiba. Boleh boleh Kak Nanda, langsung. Langsung chat aku Kak Nanda. Nanti aku sharing bareng tim ya. Di-review deh. Kayak tadi ada dari Mbak, aku dapat hadiah dari Mbak siapa ya tadi ya, Mbak Atta kalau nggak salah. Dari apa, bukan biji, apa, bibit. Gak ada planning konten sama sekali. Nah, yuk udah mulai buat planning kontennya. Kalau belum bisa di 1 minggu sekali dulu aja nggak apa-apa. Konten untuk Reels itu bentuknya harus video atau apakah? Yes, untuk Reels Instagram itu bentuknya harus video, teman-teman. Dan jangan hard selling dulu. Kalau teman-teman jualannya baru-baru atau awal-awal jualan Instagram, jangan dulu hard selling gitu. Tapi cobain untuk soft selling dulu gitu.
Oke, yang konten games interaksi itu bikin sendiri atau gimana, Kak? Yes, betul, kita bikin sendiri. Jadi biasanya kita suka ATM sih teman-teman, kalau misalkan di akun kompetitor nih, dia bikinnya tentang, games apa gitu ya, nanti kita bikin juga tentang games, tapi beda, kita nanti brainstorming atau riset-riset sendiri lagi, gitu. Banyaklah kreativitas. Nah, oke, aku siap Kak Awa, PR-nya planning konten, sip, betul, yuk langsung bikin planning kontennya ya. Oke, ini dari Mbak Uswatun. Untuk kalau endorse itu sebenarnya ngaruh nggak sih Kak Awa? Oke, untuk endorse itu tergantung siapa yang kita endorsein sih teman-teman. Karena itu tadi dilihat dari engagement seperti paid promote. Kalau endorse itu kita lihat dari engagement si akun beliau, si akun si selebgramnya, dan kita lihat apakah dia itu sesuai dengan target market kita atau enggak gitu. Jadi jangan hati-hati jangan sampai keliru untuk endorse karena biasanya untuk endorse itu lumayan besar ya biayanya ya, apalagi untuk kayak selebgram terkenal atau artis-artis terkenal itu udah gede banget gitu. Nah, ini harus hati-hati teman-teman. Ngaruh banget kok teman-teman, banyak yang aku pernah sharing bareng komunitas brand owner Indonesia dulu, di kita tuh pernah ada komunitas brand owner Indonesia, kita pernah sharing bareng tentang endorse gitu dan ngaruh banget alhamdulillah. Banyak yang bilang ngaruh banget Kak Salwa, tapi memang harus punya, apa namanya ya itu tadi dilihat dari engagement dan juga followers-nya dan juga seberapa berdampaknya dia di tahun ini atau di bulan ini, gitu. Karena beberapa selebgram kan banyak yang udah off gitu ya, maksudnya bukan bukan off orangnya, tapi off ketenarannya, gitu sih. Kak, nanti ada rekamannya Kak, terlambat masuk tadi tahu-tahu kedengeran. Yes, nanti bakal ada rekamannya teman-teman. Kak mau tanya kalau Instagram Ads arahnya lebih ke mana? Meningkatkan followers aja? Yes, oke. Ini aku dulu sempat bahas Ads ya untuk di Instagram. Aku sedikit ngulik juga untuk teman-teman yang mungkin mau Ads di Instagram. Teman-teman harus paham 3 atau 2 poin ini. Kalau misalkan kita Ads itu, kita harus tahu 3 poin ini. Yang pertama adalah apakah Ads-nya untuk meningkatkan engagement atau followers-nya Instagram teman-teman, ataukah Ads-nya untuk meningkatkan brand awareness-nya teman-teman, atau supaya orang tuh tahu, oh ini ada brand yang namanya Sawo Hijab misalkan, atau ada brand yang namanya SBO, kayak gitu-gitu. Terus yang ketiga adalah, apakah Ads-nya untuk closing-an? Nah, ketiga ini, itu beda-beda teman-teman. Nanti goals-nya, copywriting-nya, nah itu beda-beda. Itu dibidik dari copywriting biasanya kalau Ads. Ketika untuk naikin followers berarti kita kayak giveaway kayak gitu-gitu. Tapi sesuai dengan target market gitu. Gimana cara buat reels yang mengena Kak? Oke sip Kak Umi, nanti aku bakal undang Teh Novi ya untuk kita belajar tentang reels. Satu hari berapa konten minimal. Nah, untuk algoritma Instagram sekarang aku dimaksimalin banget 2 feed dan 8 story. Aku mau dong endorse ke Kakak kalau bisa. Wah, ini jadi buka jasa endorse ya, aku followers-nya dikit kok teman-teman, kalau lihat di Instagram aku followers-nya dikit, karena memang nggak personal branding. Oke, nah mungkin aku bisa bantu review boleh untuk teman-teman yang mau dibantu review, boleh banget aku bakal bantu teman-teman sebisanya aku ya. Nanti chat aja ke aku. Atau yang belum punya eee, WhatsApp aku boleh ke Kayuki aja di KBM nanti bakal dibantu gitu. Atau nanti bisa sesi iklan di grup komunitas bisnis muslimah gitu. Oke, ini kalau punya 3 akun tadi, yang manakah yang harus dinaikin dulu? Personal branding. Kenapa sih personal branding, Kak Salwa gitu ya, ketika personal branding kita naik, orang-orang tahu siapa kita, orang-orang tahu manfaat diri kita untuk banyak orang, ketika kita ngepromosikan produk kita itu bakal lebih mudah gitu, teman-teman. Oke. Ini udah posting konten di Reels, desain udah bagus, bukan konten jualan, tapi view-nya dikit banget juga Kak Salwa, yang pokoknya biar rame apa aja ya, Kak? Followers dan dari kontennya. Nah, ini desain bagus, oke, udah oke ya, desain bagus dan dari konten konten desainnya dan juga konten Reels-nya. Apakah lagi relate dengan keadaan Instagram sekarang, dengan keadaan yang viral sekarang dan lain-lain gitu. Oke, sip. Dan dilihat dari followers-nya teman-teman. Oke, followers-nya teman-teman itu apakah sesuai target market atau belum gitu. Apa jangan-jangan itu jauh, misalkan followers target market teman-teman itu harusnya di ibu-ibu rumah tangga, tapi teman-teman followers-nya kebanyakan anak-anak bocil gitu. Nah, itu kan udah jauh banget gitu kan.
Kak, kenapa story harus lebih banyak dari feed? Nah, ini sesuai dengan algoritmanya sekarang, karena kalau misalkan feed itu nanti, memang algoritmanya sih teman-teman, algoritmanya itu di 2 feed, dan story itu kenapa lebih banyak, karena kita bisa berinteraksi dengan followers kita. Ketika kita banyak berinteraksi dengan followers kita, banyak, ngobrol-ngobrol, atau banyak yang view story Instagram kita, nanti engagement Instagram kita bakal naik, gitu. Karena kan goals kita adalah 3. Yang satu followers, yang pertama adalah followers, yang kedua itu engagement, dan yang ketiga adalah, closing-an gitu. Nah, ini boleh nggak posting kehidupan sehari-hari di story akun jualan? Boleh banget, itu masuknya ke story Instagram. Story Instagram, storytelling. Story-nya seminggu view cuma 1 orang. Saya baru membangun kembali IG yang baru tertidur, story-nya semingguan view-nya cuma 1 orang. Yuk semangat Mbak Maisyara Hijab, bismillah ya. Ketika kita konsisten posting, insya Allah pasti bakal naik engagement-nya. Sip. Nah, ngomongin tentang planner nih teman-teman. Oh ya, ini aku sedikit kasih tips ke teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau jualan di Instagram, yang harus teman-teman tekankan adalah harus konsisten posting. Jangan sampai Senin posting, Selasa enggak, Rabu posting, Kamis enggak, terus Jumat posting, dan lain-lainnya enggak gitu. Terus nanti lama seminggu enggak posting. Nah ini, nanti algoritmanya bakal turun lagi, engagement-nya bakal turun lagi. Tapi harus konsisten posting. Ketika hari Senin postingnya 2 feed, Selasa pun harus 2 feed. Ketika hari Selasa postingnya 2 feed 8 story, Rabunya harus 2 feed 8 story. Dan gitu teman-teman. Terus berjalan konsisten. Ketika konsisten nanti si Instagram itu membaca kalau akun kita itu benar-benar akun real gitu, bukan akun bohongan. Gitu, teman-teman. Nah, ngomong-ngomong tentang planner, tadi kan teman-teman, aduh aku udah ada PR nih tentang planner, bikin planning konten. Nah, ini aku mau sediain ke teman-teman, seperti yang tadi, kalau misalkan aku sediain, mau nggak sih teman-teman kayak gini? Nah, aku nggak share screen ya. Yang tadi aku share, nah teman-teman boleh dong share di kolom chat. Coba aku share dulu ya. Nah, kalau teman-teman disediain konten planner seperti itu, mau atau mau banget. Dan, enaknya adalah udah aku bantu desain, teman-teman. Jadi, hari Senin nanti tentang giveaway nih ya, itu udah kita desain, gitu. Terus hari Selasa feed-nya tentang promo buy one get one, itu udah kita desain, teman-teman tinggal pakai, tinggal posting, gitu. Dan itu berlaku untuk, Instagram feed dan juga story, gitu. Jadi teman-teman udah gak usah lagi mikirin kayak tadi, aku harus bikin konten planner selama 1 minggu, harus bikin konten planner selama 2 minggu ke depan. Nah, ini aku bantuin teman-teman supaya bisa, bikin planner-nya 1 bulan ke depan gitu. Itu udah bantu untuk, apa namanya, untuk desain dan juga planning-nya. Dari giveaway, nanti di story-nya bakal ada games, terus ada interaksi, awareness, closing yang tadi aku udah share ke teman-teman. Nah, ini udah aku buatin teman-teman. Nah, karena aku berkolaborasi dengan Yuka Indonesia, jasa template desain, nah nanti aku bakal share ke teman-teman untuk dapetinnya ya. Boleh langsung share sekarang. Salah. Mau juga? Oke, bismillah ya teman-teman yang mau aku bantu untuk bikinin planner-nya, boleh banget, langsung chat ke sini ya. Planner konten 30 hari. Nah, ini aku udah sediain teman-teman, jadi aku gak kolaborasi sebenarnya ya, ngobrol bareng brand manajernya Yuka Indonesia, gimana sih kalau misalnya kita, bikinin mereka planner gitu, planner untuk 30 hari ke depan supaya nggak usah lama lah mikir-mikir untuk bikin plan, kan lama banget ya itu. Nah, teman-teman boleh langsung ke sini. Nah, itu udah aku share ya teman-teman. Karena aku tuh maunya teman-teman di level bukan lagi mikirin konten gitu teman-teman. Kalau misalkan kayak aku gitu ya, kayak aku dan tim sebagai karyawan, kita kan pasti bikin bikin konten, tapi kayak untuk teman-teman mungkin udah lebih ke gimana sih caranya untuk membesarkan si bisnisnya teman-teman, gimana caranya untuk membangun branding-nya teman-teman. Jadi untuk konten bisa diserahin ke aku dan juga tim Yuka Indonesia gitu teman-teman. Nah, nanti, planner kontennya itu udah disediakan selama 30 hari dan udah didesainkan. Mungkin untuk teman-teman yang mau tahu desainnya seperti apa, sebentar ya aku coba cari dulu ya. Bismillah. Oke, nah untuk yang mau boleh langsung chat sekarang, insya Allah nanti bakal dibalas oleh tim CS.
Dan harganya cuma 616 perak. Bayangin cuma 616 perak, nggak nyampe 1000. Tapi ini itu tadi, yang paling susah adalah bikin ide kontennya sih teman-teman. Aku dan tim pun sempat struggle banget atau kesusahan banget ya ketika dan menantang banget gitu ketika bikin konten di Instagram itu karena kita harus dilihat nih ya, yang viralnya itu yang mana sih, yang viralnya sekarang tuh kayak apa. Nah, ini udah kita bikinin nih teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan ya sambil Kak Salwa, kalau story IG lebih baik langsung posting langsung 8 story atau dijeda 1 jam atau 2 jam? Oke, thanks banget pertanyaannya Mbak Aris Triana. Ini tergantung Mbak Aris Triana. Misalnya nih, ketika konten kita lebih ke kayak interaksi kayak gitu ya, tebak gambar kayak gitu, itu bisa kita langsung 10 menit, jedanya tuh setengah jam. Tapi ketika storytelling, kan orang-orang nggak mau nunggu ya. Ketika storytelling ya dijebretin aja semuanya gitu. Beda lagi kalau misalkan kayak tentang produk, kalau misalkan produk aku di 1 jam sekali gitu. Kalau misalkan ada pertanyaan nih ya di Instagramnya, di story Instagramnya biasanya aku di 1 jam sekali gitu. Bagusnya kalau untuk idealnya adalah di 1 jam sekali. BTW Kak Salwa ada training template juga nggak? Saya sudah beli template-nya tapi belum dipakai. Udah ada ininya Kak Dina, ada apa namanya? Ada tutorialnya. Nanti bakal dikasih sama tim Yuka untuk tutorialnya gitu. Terima kasih Kak Salwa dengan senang hati. Oke, ini untuk teman-teman yang mau lihat, aku belum share screen. Nah, ini contoh plannernya. Jadi udah kita desain nih teman-teman. Coba teman-teman mau yang lihat yang mana? Coba yang ini ya, palu gada. Nah, ini mungkin yang aduh aku jualannya palu gada nih, banyak gitu yang harus aku jual gitu ya. Nah, ini kita udah bikinin feed-nya seperti ini untuk feed-nya. Nah, ini kayak interaksinya, welcome Desember, terus discount, terus ada testimoni, terus quiz time. Nah, ini untuk teman-teman yang mungkin bingung, aduh aku nggak bisa nih bikin quiz, gak ada ide gitu. Nah, ini udah kita bantu untuk bikin quiz dan lain-lainnya. Nah, ini untuk meningkatkan engagement teman-teman gunanya. Nah, ini kan interaksi nih, terus quiz time, giveaway. Nah, ini nanti kita udah jadwalin untuk teman-teman. Jadi teman-teman tinggal edit dikit, lalu posting. Nah, ini untuk feed-nya. Dan untuk story-nya, nah ini untuk story-nya teman-teman. Udah Salwa bantu juga, Kak Salwa bantu, dan tim Yuka bantu. Gitu, ini sedikit spoiler ya. Oke, adakah yang masih mau bertanya nih teman-teman? Boleh banget, mumpung masih ada waktu sekitar 5 menitan lagi. Terima kasih Kak Salwa dengan senang hati. Untuk planner konten teman-teman boleh langsung chat ke sini ya. Sip. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Sebelum aku tutup nih. Contohnya yang Mbak liatin lebih cocok buat IG apa? Brand, lebih cocok untuk buat IG brand Mbak Eza. IG jualannya kita. Sip, langsung besok eksekusi. Sip. Mantap Mbak Mentari nih. Kok susah diklik linknya? Oh ya? Coba ya aku coba dulu apakah bisa atau enggak ya. Oke, aku udah bisa. Sip, teman-teman. Yuk, yang mau bertanya mumpung bisa ini, mumpung masih bisa. Makasih Kak Salwa, sharingnya sangat bermanfaat. Alhamdulillah, terima kasih juga teman-teman. Sedikit tinggal nunggu respon. Oke, kalau seperti contoh tadi berarti untuk produk kita share di story aja ya. Nah, itu bukan hanya di story tapi di feed juga Mbak Eza. Jadi udah disediain di feed dan juga story Instagramnya. Mbak, kalau mau dilihat IG kita seperti apa dan ada masukan dari Mbak gimana caranya? Oke, boleh langsung japri aku. Kalau misalkan ingin dapat masukan, IG aku kurangnya apa dan apa-apa boleh langsung japri aku ya. Kak Sal, untuk template videonya ada nggak? Insya Allah nanti aku samain ke tim ya. Oke, sip. Kak izin pamit duluan ya anak minta bobo. Oke, karena ini udah mau memasuki jam tidur ya. Jadi terima kasih. Oh ini sedikit satu lagi ya tips untuk pemula pengguna akun IG agar followers langsung tertarik Kak. Oke, yang pertama teman-teman harus unfollow itu follow orang-orang yang target market teman-teman. Terus yang kedua pakai konten reels.
Itu cepet banget naikin followers-nya. Sip. Oke, mari kita mungkin bertemu di webinar-webinar selanjutnya. Terima kasih banyak sekali untuk teman-teman yang udah hadir malam ini. Aku sangat-sangat berterima kasih karena dipertemukan dengan teman-teman di sini, Masya Allah luar biasa. Semoga aku doain semoga teman-teman terus sehat, bisnisnya makin lancar, dimudahkan selalu seterusnya. Terus untuk yang saat ini lagi struggle tentang bisnisnya, semoga Allah mudahkan selalu deh semuanya ya. Amin, karena apalah kita tanpa Allah ya teman-teman. Oke, terima kasih juga yang udah dari awal hingga akhir simak sharing aku. Sampai bertemu di sharing-sharing selanjutnya. Insya Allah aku bakal sharing banyak banget tentang Facebook, Instagram. Kalau misalnya aku tuh bagiannya Facebook, Instagram, dan insya Allah di Ads teman-teman. Lagi memperdalam tentang Ads. Bismillah, nanti aku ketika aku udah dapat ilmunya, aku bakal sharing lagi ke teman-teman di sini. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai bertemu di webinar-webinar selanjutnya. Selamat istirahat sampai sampai tidur nyenyak ya. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan senang hati teman-teman. Dengan senang hati.